Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya guys ya. Kemarin gue udah belajar barusan gue udah belajar 1.1 sampai 1.4 gitu ya. Nah, gue sekarang lanjut masuk ke menyeleksi sel, itu bagian 1.5 ya guys ya. Anda harus menyeleksi sel. Nah, ini sabga ini ya, buru-buru amat gue ya. Kita masuk ke bagian ini, bagiannya menyeleksi sel gitu. Nah, Anda harus menyeleksi sel terlebih dahulu sebelum mengolah suatu data untuk menginputkan data. Menyeleksi gue jadi susah ngomongnya. Anda harus menyeleksi sel terlebih dahulu sebelum mengolah suatu data untuk menginput data. Menyeleksi sel dimaksudkan untuk mengaktifkan sel, itu di mana data akan ditempatkan. Untuk menyeleksi atau memilih sel, klik sel pada saat pointer mouse berbentuk tanda plus. Nah, ini. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memilih atau mengaktifkan sel dalam lembar kerja MS Excel. Nah, kalau kita mau mengolah data, guys, kita harus kita harus menyeleksi sel dulu gitu. Kalau kita ingin menginput data atau mengolah data gitu. Misalkan ya, klik aja misalkan sel yang dimana yang ingin diaktifkan atau sel mana yang akan teman-teman untuk seleksi gitu atau inputkan data. Nah, ini sel tunggal, ada keterangannya gitu. Untuk memilih sel tunggal, klik sel yang dipilih, ini sel tunggal namanya. Range cell, klik tahan sel pertama lalu geser mouse hingga sel akhir. Nah, ini namanya range cell. Kita misalkan mau sampai sini. Nah, ini namanya range cell. Semua sel dalam worksheet. Untuk klik tombol select all. Nah, ini select all. Ini untuk memilih semua sel dalam worksheet gitu. Sel-sel yang letaknya tidak berurutan atau acak. Klik range cell dulu ini atau sel pertama gitu untuk memilih sel yang letaknya tidak berurutan. Tekan dan tahan tombol CTRL atau kontrol diikuti dengan klik range atau sel yang lain. Nah, ini. Klik range cell atau sel pertama, tekan tahan tombol kontrol diikuti dengan range cell atau sel yang lain. Mungkin gini ya guys ya, ini tahan. Nah, begini guys, ini untuk memilih sel secara acak ya guys ya. Misalkan nah, ini kita ingin memilih sel secara acak, ya tinggal gini aja. Range cell yang besar. Mungkin kalau tadi kasusnya untuk menghapus ya guys ya, misalkan gini banyak datanya tuh banyak. Nah, gini kita ingin menghapus ini gitu. Atau kita ingin menghapus ini. Nah, gitu ya guys ya. Range cell yang besar, klik sel pertama, tekan dan tahan tombol shift lalu diikuti dengan sel terakhir yang dipilih range. Nah, ini kalau ini misalkan untuk range yang besar, misalkan gue ingin range cellnya dari A10 sampai S25, misalnya S25 sampai sini. Gue tinggal klik aktifkan sel pertamanya gitu, klik sel pertamanya lalu tekan shift lalu ke sel yang paling akhir, S25. Nah, gitu guys ya. Satu baris penuh, klik judul baris yang dipilih. Nah, ini. Nah, untuk semuanya gitu, baris penuh ini kita tinggal klik aja satu baris penuhnya, kliknya di nama selnya. Satu kolom penuh sebaliknya gitu. Beberapa baris atau kolom yang letaknya berurutan, ke judul baris kolom pertama lalu geser mau sampai judul atau judul baris atau kolom yang diinginkan, atau pilih baris atau kolom pertama lalu tekan shift sambil klik baris kolom terakhir.
Oke, begini mungkin ya guys. Bukan. Nah, begini. Klik judul baris kolom pertama. Dan ini. Lalu geser mouse sampai judul atau baris kolom yang diinginkan. Gini guys. Kalau mau beberapa baris atau kolom yang letaknya berurutan. Nah, ini berurutan. Bukan. Dia begini. Nah, begitu. Atau klik shift gitu. Ini klik shift. Nah, beberapa baris atau kolom yang letaknya tidak berurutan. Nah, kita tinggal klik kontrol aja guys. Nah, kalau tadi kan shift untuk yang berurutan, kalau yang tidak berurutan kontrol aja gitu. Selain menggunakan perintah di atas, Anda juga dapat menyeleksi atau memilih sel dengan menggunakan keyboard. Berikutnya adalah beberapa perintah yang dapat Anda lakukan untuk memilih sel dengan keyboard. Nah, tadi kan kita menggunakan mouse ya, kursor gitu. Sekarang kita menggunakan keyboard. Nah, ini kita bisa menggunakan panah kiri sebelah kanan atau atas gitu ya, untuk memilih sel gitu. Untuk memilih sel tapi menggunakan keyboard. Lalu satu layar ke atas. Nah, ini satu layar, jadi satu layar tuh maksudnya sampai sini. Sampai kalau di baris tuh di 26 sini. Kita dengan menggunakan page down atau page up gitu. Nah, kan sampai 26 itu. Itu satu layar tuh. Nah, gitu. Kalau sama juga page up, page down sama aja, dia satu layar. 29 ke 48. Tuh, ke 48 di 48 ke 70. Tuh. Lalu sel pertama dalam baris yang berisi data. Sel pertama dalam baris yang berisi data. Sel pertama dalam kontrol panah kiri. Oh iya. Nah, ini untuk sel pertama. Untuk sel terakhir kontrol panah kanan sama kayak tadi yang gua bilang. Untuk paling akhir tinggal klik kontrol kiri gitu. Kanan untuk yang kolom akhir. Begitu sebaliknya untuk ke bawah, klik untuk baris paling bawah, klik kontrol panah bawah gitu. Gitu guys. Kalau kontrol home untuk awal sheet sel A1 atau awal sheet gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini, nah untuk kembali ke awal sheet atau sel A1, ini sel beda ya. Tadi kan kalau tadi kan hanya kalau kontrol tuh hanya paling sampai sini kan. Kalau awal sheet sheet A1 atau sel A1 kita kontrol home. Nah, dia otomatis ke sel A1. Sel terakhir yang berisi data kontrol N. Nah, itu kembali. Dan dia paling ujung sebelah sini nih nanti, paling ujung. Kalau kontrol N. Oh, enggak ya. Bentar. Mungkin ini harus dihapus dulu ya, guys. Oh, iya mungkin dia nyimpannya yang di terakhir ini ya. Oh, enggak. Itu maksudnya sel terakhir yang berisi data. Mohon maaf, guys. Bukan terakhir yang paling pojok situ ya. Itu sel terakhir yang berisi data. Nah, dia bakal kan tadi kan gini kan. Nah, ini sel terakhir yang isinya data kan di H9 kan. Nah, dia masuk ke H9 itu. Ini enggak. Ini enggak karena ini enggak ada di sini. Gitu guys, untuk bagian 1.5 gitu. Nanti kita masuk ke bagian selanjutnya di 1.7. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.